Aku kira bakal ditolak, tapi lihat ini, pengajuan di Indodana langsung disetujui dalam hitungan menit. Bukti cairnya juga ada di sini, tidak pakai ribet sama sekali. Penasaran gimana caranya biar bisa tembus juga? Tonton sampai habis, aku sepil semua triknya di akhir. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube Pusatnya Cara-Cara Pinjam Uang Online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada kalian semua cara pinjam uang di Indodana agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama kalian buka Play Store lalu ketikkan di pencarian Indodana. Selanjutnya klik install. Selanjutnya klik buka. Selanjutnya klik masuk atau daftar sekarang. Terus masukkan nomor handphone yang masih aktif. Selanjutnya masukkan nomor HP yang masih aktif. Kemudian checklist saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi Indodana Finance. Selanjutnya klik masuk. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya pilih metode verifikasi, bisa melalui WhatsApp atau juga SMS. Langsung saja klik WhatsApp. Selanjutnya masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp tadi. Selanjutnya isi informasi pribadi. Untuk isiannya mulai dari nama lengkap sesuai KTP, alamat email, kemudian pendidikan terakhir, nama ibu kandung, status kepemilikan tempat tinggal. Nah, saat mengajukan pinjaman di Indodana, kamu biasanya diminta mencantumkan kontak darurat yang bisa dihubungi sebagai referensi. Pilihlah 1-2 orang terpercaya seperti keluarga dekat, orang tua, saudara kandung, atau teman yang benar-benar mengenal kamu dengan baik. Pastikan nomor yang dicantumkan aktif dan orang tersebut sudah diberi izin sebelumnya agar tidak kaget saat dihubungi oleh pihak Indodana. Hindari mencantumkan kontak secara sembarangan karena ini bisa mempengaruhi proses verifikasi dan peluang pengajuanmu disetujui. Hindari kesalahan penulisan atau data palsu karena bisa membuat pengajuan ditolak. Semakin lengkap dan jelas data diri yang kamu isi, peluang pengajuan pinjaman disetujui juga semakin besar. Oke, jika semua sudah diisi, maka klik aja lanjut. Tidak lupa isi juga informasi pekerjaan dan juga data keuangan. Jika semua sudah diisi, maka langsung saja klik lanjut. Selanjutnya, sekarang masuk ke bagian upload dokumen. Upload KTP asli dan tidak boleh fotokopian serta verifikasi wajah. Beberapa tips agar KTP bisa terverifikasi, yakni kita harus menggunakan KTP yang asli. Kemudian letakkan KTP di tempat yang sudah ada bingkainya dan tidak terpotong dan foto terlihat jelas seperti contoh KTP berikut ini. Pastikan data di bawah sudah benar dan kalau benar langsung saja klik lanjut. Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah selfie sesuai instruksi di aplikasi Indodana. Pastikan pencahayaan terang, wajah terlihat jelas tanpa masker atau kacamata, dan data pada KTP sesuai dengan identitas pribadi agar proses verifikasi lebih cepat dan pengajuan pinjaman memiliki peluang lebih besar untuk disetujui. Terus ikuti instruksi yang sudah ada.
gelengkan kepala, kedipkan dan buka tutup mulut. Setelah data pengajuan sudah diisi secara lengkap, maka langsung saja klik kirim. Selanjutnya, klik kirim pengajuan. Pengajuan dana tunai hingga 20 juta rupiah dengan tenornya hingga 12 bulan dan klik dapatkan tawaran. Selanjutnya, pihak Indodana sedang menghitung berapa limit yang nanti aku dapatkan untuk pelaporannya, biasanya 1 kali 24 jam. Limit awal Indodana dapat berapa? Limit awal di aplikasi Indodana biasanya bervariasi tergantung profil pengguna, mulai dari sekitar 500.000 hingga 8 juta rupiah. Besaran limit ini ditentukan dari hasil penilaian data seperti KTP, penghasilan, riwayat kredit, dan kelengkapan akun. Oke, sebagai contoh di sini aku mau pinjam uang sebesar 15 juta rupiah dengan tenornya selama 12 bulan. Untuk tujuan pinjamannya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Detail cicilannya untuk pokok pinjaman 15 juta rupiah, biaya layanan 2.850.000 rupiah, biaya cicilan 8.568.000 rupiah. Terus saya dapat potongan 4.284.000, jadi total pinjamannya 22.134.000. Dan untuk cicilan per bulannya yaitu sebesar 1.844.500 rupiah. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Untuk pengajuan pinjaman di Indodana, pastikan kamu menambahkan rekening bank pribadi yang aktif dan sesuai dengan data KTP. Rekening ini digunakan sebagai tujuan pencairan dana, jadi sebaiknya menggunakan bank yang umum seperti BCA, BRI, BNI, atau Mandiri agar proses transfer lebih cepat dan minim kendala. Pastikan juga nama pemilik rekening sama dengan nama yang terdaftar di aplikasi agar pengajuan tidak ditolak atau tertunda. Jika sudah semuanya diisi, klik ajukan. Selanjutnya, kalian harus menunggu kode OTP yang dikirim. Jika sudah ada OTP-nya, tinggal kalian masukkan lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, kalian menunggu sekitar beberapa menit. Lalu di sini akan muncul perjanjian pemberi pinjaman. Jika mau dibaca, silahkan baca terlebih dahulu. Oke, jika sudah, klik saya setuju. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan PIN Indodana. Berapa lama pencairan Indodana? Pengajuan Indodana diproses paling lama 1 kali 24 jam kerja setelah semua persyaratan dipenuhi. Dalam beberapa kasus, pencairan dana bisa langsung diproses dalam hitungan menit atau jam setelah pengajuan diajukan. Pemenuhan semua persyaratan pengajuan dan dokumen yang dilampirkan dalam kondisi baik dan mudah dibaca akan mempercepat proses pencairan. Jika pengajuan melebihi batas waktu 24 jam kerja, Anda dapat menghubungi customer service Indodana Pines melalui telepon atau email resminya. Sekitar beberapa menit sudah masuk tahap peninjauan. Jujur saja sempat deg-degan nunggu hasilnya. Tapi tidak sampai 1 jam aku dapat notifikasi kalau pengajuan aku disetujui. Yang bikin lega, uangnya benar-benar masuk ke rekening aku di hari yang sama. Notifikasi dari bank masuk dan saldo langsung bertambah sesuai nominal yang diajukan. Dari pengalaman ini, aku merasa proses pinjaman di Indodana cukup cepat dan simpel asalkan data yang kita isi benar dan sesuai. Jadi buat kalian yang lagi butuh dana cepat, penting banget pastikan semua data valid biar peluang disetujui lebih besar dan pencairan bisa secepat ini.
Jadi kesimpulannya dari pengalaman pinjam uang di Indodana itu sebenarnya cukup mudah asalkan kita mengikuti semua prosedur dengan benar. Mulai dari mengisi data diri yang lengkap dan jujur, mengunggah dokumen yang jelas, sampai memastikan nomor HP dan rekening aktif. Semua itu sangat berpengaruh pada proses persetujuan. Selain itu, riwayat keuangan juga penting. Kalau sebelumnya tidak pernah bermasalah dalam pembayaran, peluang untuk disetujui jadi lebih besar. Proses verifikasinya biasanya tidak lama, dan kalau semua syarat terpenuhi, dana biasanya langsung cair ke rekening. Jadi intinya kunci agar pengajuan disetujui adalah data valid, tidak asal isi, dan pastikan profil keuangan terlihat aman. Dengan begitu, peluang pinjaman disetujui di Indodana jadi jauh lebih tinggi dan prosesnya pun lancar tanpa kendala. Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di Indodana agar disetujui. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui cara pinjam uang di aplikasi Indodana di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Indodana, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.